Ini adalah permainan anak laki-laki, pasti tahu nih ya, namanya yoyo. Nah, benda ini termasuk ke dalam benda. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 2 tentang wujud benda. Benda padat akan belajar bersama Bu Wiwin dan Bu Anita. Benda cair akan dijelaskan oleh Bu Yuli. Dan benda gas akan dijelaskan oleh Bu Zarfa. Yuk kita langsung mulai pembelajarannya. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kami akan menjelaskan tentang sifat benda-benda. Benda-benda itu terbagi dalam 3 kelompok. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kali ini Bu Wiwin dan Bu Anita akan menjelaskan tentang sifat benda padat. Nah, sekarang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ini adalah permainan-permainan untuk anak laki-laki biasanya ya. Ibu akan memberi contoh satu ini. Ini adalah permainan anak laki-laki, pasti tahu nih ya, namanya yoyo. Nah, benda ini termasuk ke dalam benda padat. Nah, kita lihat dari ciri-cirinya. Pertama, bentuknya bundar ya. Kemudian kita lihat permukaannya halus karena terbuat dari plastik. Bisa dimainkan, kegunaannya memang untuk bermain. Nih, Ibu bisa lihat contohnya bermain ya. Tuh. Pasti bisa nih anak laki-laki ya. Nah, kemudian satu lagi benda yang sering dimainkan oleh anak laki-laki adalah kelereng nih ya. Coba dilihat ciri-cirinya. Bentuknya apa ya? Bentuknya sama. Bentuknya adalah bulat. Karena ada isinya 3 dimensi ya. Jadi bulat. Kemudian permukaannya halus karena terbuat dari kaca. Nah, kemudian kita ke sifatnya. Sifat benda padat itu adalah tetap. Dimanapun, disimpan dimanapun akan tetap. Nah, kita akan lihat, kita akan masukkan kelereng ke dalam air. Nah, kita akan lihat bagaimana perubahannya. Nah, bisa dilihat tidak ya? Nah, apakah berubah tidak kelerengnya? Tidak, masih tetap. Nah, makanya disebut dengan benda tetap. Begitupun yoyo. Kalau kita pindahkan jauh ke Bu Anita, apakah berubah tidak? Tidak, masih tetap yoyo kan? Nah, itu adalah sifat dari benda padat. Selanjutnya, benda yang ketiga adalah batu. Ya, batu. Kita lihat wujudnya pasti benda padat ya, soalnya keras kalau dipegang. Selanjutnya sifatnya tetap. Contoh, Bu Anita pindahkan batunya ke dalam toples ya, atau tempat menyimpan makanan. Bentuknya lihat, bentuknya tetap seperti batu ya, tidak berubah. Nah, kalau permukaannya ketika dipegang kasar ya, kasar ya. Bentuknya bentuknya ada yang pipih ya, ada yang lonjong ya. Nah, kalau warnanya lihat, warnanya ada yang coklat ya, hampir kecoklatan atau abu-abu. Ya, kalau kegunaannya sudah pasti untuk bangunan ya, untuk bahan bangunan. Selanjutnya, benda yang keempat, Bu Anita, ada pensil. Pasti kalian punya semua di rumah untuk menulis ya. Wujudnya sudah pasti benda padat, bisa dipegang ya, bisa diraba. Sifatnya dia tetap. Kenapa tetap? Coba kita lihat. Bu Anita akan memasukkan pensilnya ke dalam tempat parfum. Lihat, dia akan tetap bentuknya seperti pensil, tidak berubah ya. Kalau untuk permukaannya bisa dipegang halus ya, halus. Kalau bentuknya dia ada yang tabung, ada yang silinder ya. Coba kita lihat seperti ini.
Warnanya nanti beragam. Kalau punya Bu Anita warnanya orange ya. Kalau punya kalian pasti ada yang pink. Kalau yang cewek ada yang banyak macamnya. Kalau kegunaannya sudah pasti untuk menulis. Oke, jadi dari keempat benda yang sudah dijelaskan Bu Wiwin dan Bu Anita, benda padat kesimpulannya satu, dia memiliki bentuk dan ukuran yang tetap ya, tidak berubah walaupun dipindahkan ke tempat manapun. Seperti tadi yoyo dipindahkan ke Bu Anita tetap bentuknya seperti yoyo. Kalau pensil ketika dimasukkan ke sini bentuknya tetap seperti pensil ya. Lalu yang kedua, dia memiliki volume yang sama, tidak berubah, tidak bertambah tinggi atau tidak bertambah pendek. Nah, oke. Terima kasih ya sudah menyaksikan sifat benda padat. Yuk kita lihat benda yang kedua, yaitu benda cair. Halo anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar materi benda padat. Nah, sekarang bersama Bu Yuli kita akan belajar benda cair. Bu Yuli punya 3 benda cair. Ada susu. Bu Yuli suka banget susu stroberi. Lalu ada lagi susu vanila. Siapa yang suka vanila? Lalu ada susu coklat. Susu coklat bentuknya beda ya dari susu vanila dan stroberi tadi. Kalau susu coklat ini bentuknya apa ya botolnya ya? Apa ya? Bentuknya lingkaran ya, bulat ya. Nah, setelah Bu Yuli punya susu, Bu Yuli juga punya air. Nih, kalian jangan lupa harus rajin minum air ya, supaya badannya tetap kuat dan sehat. Nah, satu lagi, Bu Yuli punya benda yang suka mamah kalian pakai di dapur. Apa yo? Ini ada minyak sayur. Tuh, Bu Yuli sudah plastikan ya. Nah, Bu Yuli juga punya wadah-wadah untuk menuangkan benda cair. Ada gelas, lalu ada piring. Nih, dan bermacam-macam. Sekarang kita mulai mengetahui benda cair. Nah, dimulai dari susu dulu ya. Susu itu bagaimana sih wujudnya? Nah, wujudnya itu adalah cair. Bagaimana caranya mengetahui cair? Yuk kita buktikan. Coba Bu Yuli buka susunya. Tuh, kalau tadi bentuknya gimana nih? Sebentar nih, susah banget nih bukanya. Nah, sudah kebuka. Kalau tadi sebelum Bu Yuli pindahkan bentuknya mengikuti botol ya, cair. Sekarang Bu Yuli pindahkan ke gelas. Tuh, ada gelasnya. Bu Yuli pindahkan, kita lihat. Wah, bentuknya bagaimana nih? Masih sama seperti botol tidak? Tidak ya, sudah mengikuti bentuk gelas. Nah, tadi kan susunya dari tempat botol ya, sudah Bu Yuli pindahkan ke gelas. Bagaimana? Ya, bentuknya cair, sudah berubah mengikuti wadahnya, mengikuti tempatnya, sudah berubah seperti gelas. Nah, selanjutnya Bu Yuli punya benda cair lainnya. Bu Yuli pakai minyak terlebih dahulu. Bu Yuli pakai minyak yang sudah Bu Yuli taruh di plastik. Coba kita perhatikan. Bu Yuli tuang ya ke dalam piring. Maaf nih. Tuh, kalau awalnya tadi bentuknya seperti plastik, mengikuti bentuk plastik. Nah, kalau ini mengikuti bentuk piring. Untuk permukaannya, bagaimana permukaannya? Kalau permukaannya bisa kita sentuh ya. Kita sentuh minyaknya. Permukaannya cair biasanya halus. Tapi kalau untuk minyak lebih lengket ya, berminyak. Nah, untuk warna minyak bagaimana sih? Warna minyak itu karena minyaknya masih baru dibeli. Nah, jadi masih jernih, masih berwarna kuning jernih. Kalau sudah dipakai untuk menggoreng ikan, biasanya sudah berubah ya warnanya ya. Nah, selanjutnya Bu Yuli punya air. Nih, Bu Yuli punya air. Bu Yuli akan tuangkan air ini ke dalam mangkuk. Nih, Bu Yuli punya mangkuk. Awalnya airnya mengikuti bentuk gelasnya. Lalu Bu Yuli tuangkan ke mangkuknya. Bagaimana sih selanjutnya? Nah, dia mengikuti wadahnya.
mengikuti bagaimana bentuk mangkuk. Untuk permukaan air halus, warnanya bening ya. Tuh, mengikuti bentuk mangkuk ya. Tuh, berbeda kan dari pertama dan yang kedua ini yang sudah Bu Yuli pindahkan. Gunanya air untuk apa? Untuk kita minum. Ingat, air yang sudah matang ya yang kita minum ya. Kalau air yang belum matang kita gunakan untuk cuci tangan, cuci piring, dan mandi. Nah, kesimpulan dari benda cair, yang pertama, wujudnya cair, sifatnya berubah-ubah, mengikuti bentuk tempatnya, mengikuti wadahnya. Permukaan benda cair halus ya, warnanya beragam juga, bervariasi. Untuk benda cair, sudah paham ya? Bisa membedakan benda cair, benda padat, dan benda gas nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas dan belajar benda gas. Oke, pasti bisa. Halo semuanya, sekarang kita akan belajar mengenai benda gas. Tadi kalian sudah belajar mengenai benda padat dengan Bu Wiwin dan Bu Anita, serta benda cair ya dengan Bu Yuli. Mudah ya semuanya. Sekarang kita akan lihat nih benda gas. Salah satu contoh benda gas adalah seperti udara yang sedang kita hirup ini. Kalian sekarang alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Coba kalian boleh praktikkan bagaimana cara bernafas. Kalian menghirup udara dan perlahan-lahan menghembuskannya kembali. Nah, udara adalah salah satu contoh benda gas. Tapi udara tidak bisa kita lihat ya, seperti bedanya dengan benda padat dan cair tadi. Tapi udara bisa kita rasakan. Nih, kita lihat bagaimana sih kita membuktikannya kalau udara itu bisa kita rasakan. Bu Guru akan menerbangkan ya pesawat kertas ini. 1, 2, 3. Nah, pesawat kertas tersebut akan terbang secara perlahan-lahan karena adanya udara yang merupakan benda gas. Jadi, benda gas sifatnya tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Namun ada beberapa nih benda gas yang bisa kita lihat. Contohnya seperti asap. Ada asap kendaraan yang bisa kita lihat warnanya seperti putih atau keabu-abuan, bahkan warnanya hitam. Tetapi kebanyakan udara atau benda gas tidak bisa kita lihat ya. Bagaimana cara membuktikannya nih? Bu Zarfa punya plastik. Plastik ini biasa kalian lihat ada di rumah ya, untuk membungkus makanan atau air. Coba kita akan isikan udara di dalamnya menggunakan pompa. Nah, sudah ya, langsung terlihat bentuknya. Bentuknya tidak ada Bu Zarfa. Nah, iya, warnanya bening karena kita mengikuti plastiknya. Tapi bentuknya mengikuti plastik ya, lonjong seperti tabung dan tidak beraturan. Karena gas sifatnya adalah tidak beraturan sesuai dengan wadahnya. Selanjutnya, selain plastik, Bu Zarfa juga punya balon. Ini adalah contoh balonnya nih. Bu Zarfa punya balon berbentuk lingkaran dengan warna bendera kita ya, bendera negara Indonesia, yaitu merah putih. Coba kita tiup ya, atau kita masukkan gas ke dalamnya. Nah, sudah selesai. Tadi balonnya sebelum kita masukkan udara atau gas, dia tidak berbentuk seperti ini ya. Bentuknya hanya seperti pipih plastik. Nah, sekarang karena kita sudah masukkan gas ke dalamnya, bentuknya akan mengikuti seperti bentuk balonnya, yaitu lingkaran. Selain ini, Bu Zarfa juga ada. Nih, balon berbentuk huruf C. Nah, beda ya. Yang ini lingkaran, yang ini huruf C. Karena udara tadi sifatnya mengikuti bentuk wadahnya. Ini wadahnya berbentuk huruf C, sedangkan yang ini berbentuk lingkaran. Kalau yang ini warnanya pink ya, karena benda padat balonnya warnanya pink. Yang ini tadi merah dan putih.
Nah, Bu Zarfa, kalau gas bisa kita permukaannya bisa kita sentuh nggak sih? Nah, tidak bisa ya. Kalau yang bisa kita sentuh permukaannya hanya benda padat dan benda cair. Bisa kita raba permukaannya. Kegunaannya banyak sekali. Contohnya, kita udah bernafas menggunakan udara atau gas. Terus, kalau yang di rumah tadi masak ya, masak menggunakan gas LPG atau kompor. Nah, itu membutuhkan gas ya, kompornya ya, untuk memasak makanan. Nah, jadi kesimpulan dari benda gas yaitu pertama, dia bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Terus permukaannya tidak bisa kita raba ya, hanya bisa kita rasakan. Dan kegunaannya bermacam-macam sesuai dengan fungsinya, kayak udara atau oksigen untuk kita bernafas. Dan tadi udara yang Bu Zarfa masukkan ke dalam balon itu fungsinya untuk mengisi ruang di balonnya agar dia mengembang seperti ini. Baik, terima kasih atas pembelajarannya bersama Bu Zarfa mengenai benda gas. Sekian pembelajaran hari ini tentang wujud benda oleh Bu Zarfa, Bu Wiwin, Bu Anita, dan Bu Yuli. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.